ya. Uh, Oke, okay. Nah ya, akan ada masa di mana mereka tumbuh tadi menjadi komunitas yang mengalami puberti ya, pubertas. Nah, sehingga di perubahan juga terjadi pada aspek-aspek mental, emosional, dan kognitif. Nah, dengan ciri-ciri seperti ini ya. Nah, oke, jadi periode penting, periode peralihan, periode perubahan, mulai punya isu masalah ya, mereka masa yang tidak realistis, wah pengen jadi artis, aku pengen ini, aku pengen luar negeri, aku pengen nanti macam-macam deh gitu ya, impian-impiannya itu ya, yang kadang-kadang terdengar nggak realistis. Tapi bagaimana kita tahu ya nggak apa-apa, ini fasenya. Jangan sampai orang jadi nggak realistis di usia dewasa. Biar aja kalau anak remaja nggak realistis tuh nggak apa-apa. Itu udah pas dengan teorinya. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya. Oh ya, itu namanya impian, itu namanya harapan, dan itu bagus. Apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Jangan jangan setelah sudah tua, sudah dewasa, sudah harus jadi ayah, jadi nggak realistis. Ya, sudah harus jadi ibu, jadi nggak itu perkembangan surut namanya ya. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas, ya nggak masalah ya. Kalau dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya aku tuh siapa sih? Aku ingin menjadi diriku sendiri. Selama ini misalnya lalalala, nggak apa-apa. Kalau diskusi seperti itu terjadi pada masa remaja, syukuri, tuntaskan, temani, dampingi, ya. Tarik ulur lah gitu, berdiskusilah gitu, ya. Itu bukan masalah gitu. Itu adalah satu konten yang memang tepat dilewati di usia itu. Oke, masa remaja merupakan ambang masa dewasa. Jadi semua ini bakal untuk membuat mereka dewasa. Jangan nggak mau lalui ini, jangan kita tolak. Ngapain kamu pacaran, jatuh cinta? Nggak boleh itu dalam Islam, nggak begitu. Ya, temani dia untuk melewati fase ini dengan baik agar matang dia memasuki masa dewasanya. Ya, nah disitulah remaja membutuhkan satu bimbingan dan kedekatan. Ini dulu bimbingan dan kedekatan. Mau nggak mau, ya. Jadi ngobrol lah kita, jalanlah berdua, bincanglah segala hal ya, termasuk ini dan itu gitu ya. Ini anak laki-laki saya kebetulan selesai SMP di Ihsanul Fikri, saya tarik sama ayahnya ditarik pulang ke rumah, SMA-nya masuk SMA Negeri 1 Sewon. Otomatis teman-temannya laki-laki perempuan baur jadi satu ya. Dia juga punya circle dengan teman-teman cowok cewek gitu. Ya, satu tantangan yang memang sejak awal sudah kita sadari akan terjadi gitu. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol soal itu dengan cukup intens tuh, ya. Ngerti siapa aja teman di apa namanya, di sosial apa istilahnya itu di circle-nya dia. Oh, di circle-ku tuh ada 6 Bunda gitu. 3 cewek, 3 cowok. Sorry, ada 7 gitu ya. 4 cowok, 3 cewek. Oke, ini siapa? Ini siapa? Rumahnya di mana? Gimana mereka ininya cerita, macam-macam. Kalau misalnya dia belajar kelompok di tempat si A, terus kita tahu, kita antar gitu ya. Uh, uh, Terus kita ngerti jadwal-jadwal apa namanya circle mereka tuh kegiatan di luar sekolah tuh apa. Seberapa mereka gimana nih tadi sholat maghrib di mana? Oh di rumah si Aca gitu. Musolanya keren loh Bun, bagus gitu. Siapa yang ngimami? Aku. Oke, good gitu kan. Ya jadi kita tetap lakukan bimbingan. Beberapa hal perlu kita tolerir karena realitasnya seperti itu. Ya it's okay kan. Suatu hari dia minta izin, boleh nggak nih aku datang dapat undangan ulang tahun temanku Sweet Seventeen. Oh ya, di mana? Oh di apa namanya? Di resto hotel ini gitu. Oh iya, siapa aja yang hadir nih gitu. Oke, boleh deh gitu. Boleh nggak ayah yang antar? Tapi jangan deket-deket ya gitu. Jangan deket-deket hotelnya ya gitu. Oh oke. Nah, jadi kita diberi izin nganterin dia itu kan maksud kita itu kan untuk ngontrol gitu ya. Agar dia nggak lewat jam jam selesai acara dan sebagainya. Tapi dia juga punya syarat kan. Nah, kita juga terima gitu toh karena kita tahu bahwa bimbingan dan apa ya untuk membangun relasi yang hangat dekat tuh kita bisa harus saling, nggak bisa pokoknya gitu ya. Gimana mereka mau terbuka dengan kita kalau mereka merasa kita tidak cukup aman buat dia kan? Mengerti aspirasi dia, mengerti dunia dia gitu ya. Jadi ya perjalanan yang ya insya Allah lah akan kita syukuri pada saatnya gitu ya. Nah, kita nggak bisa menilai proses itu sebagai sesuatu yang sudah jadi ya.
Tapi yang bisa kita lakukan adalah kontrol, bagaimana sikap kita, arahan kita itu benar-benar sadar. Kita tahu kenapa kita kasih izin, kenapa kita nggak kasih izin, kenapa kita tanya, kenapa kita nggak tanya, kapan kita abaikan, kapan kita beri perhatian gitu ya. Nah, ini bimbingan dan kedekatan. Kemudian arah yang benar. Yang penting anak-anak tahu. Hanif tahu ya ayah bunda, oh nggak masalah, ayah bunda senang kamu bisa aktif, ikut kegiatan ini itu ya. Justru anak-anak yang sibuk, dia perlu lebih merawat dirinya agar sibuk itu tidak membuat mereka jadi kehilangan kebahagiaan gitu, stres, nggak sehat. Karena itu kamu perlu waktu ibadah, jaga waktumu olahraga. Boleh ya, Mak Surot, itu jangan tinggalkan. Oke, deal. Udah, dia tahu bahwa mana yang kita maksud gitu loh, bukan waton, oh enggak, oh saya rasa mending tahu gitu ya, ngapain ikut kegiatan ini itu gitu, nggak ada gunanya, jangan jadi orang tua yang sok tahu ya, karena boleh jadi di antara banyak hal yang kita nggak tahu dengan anak-anak kita, mending kita bicara, mending kita ngobrol, mending kita dengerin dia, sehingga semakin lengkap peta kita, semakin bisa kita mengarahkan dia, oh lewat sini, belok sini di muter nggak apa-apa. Nah, nanti iki arahe. Dia tahu juga gitu yang dimaksud. Dan mereka itu senang ketika mereka dapat bimbingan ya, mereka diarahkan tuh mereka senang. Itu mereka tahu bahwa itu adalah ekspresi tanggung jawab, cinta dan kasih. Tentu saja kemudian kita harus memastikan bahwa relasi kita dengan anak-anak yang sudah mulai tumbuh remaja ini relasi yang saling ya, bukan relasi yang itu tadi pokoknya itu yang kemudian pada beberapa anak mereka kemudian jadi makin sembunyi ya. Oke, nilai-nilai moral. Ya, sebenarnya kalau kita sudah bicara arah, kita juga bicara nilai ya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dulu ketika anak perempuan saya, anak perempuan saya itu juga SMP-nya di Ibnu Abbas, sekolahnya di SMA 1 Bantul. Dia menemukan nilai-nilai yang dia harus deal sedemikian rupa. Teman-temannya naik gunung, dia nggak boleh gitu ya. Teman-temannya ke teater, bareng cowok-cowok, dia nggak boleh gitu. Dia marah, dia sebel banget, dia sampai nangis, sampai teriak-teriak gitu sama kita. Nggak apa-apa, itu masa remaja ya. Di akhirnya setelah kalem, kita cerita pelan-pelan gitu. Alhamdulillah ya karunia Allah ya. Ya mulai tahu gitu ya dan mengerti dan setuju gitu ya. Sekarang dia nyantri lagi di Darussolihat Sleman setelah dia ngambil skripsi saat ini dan menyelesaikan KKN-nya di semester 6 kemarin. Bunda aku izin mau nyantri kembali itu ya silakan. Nah, ada masa-masa seperti itu ya mereka. Kemudian dukungan dan support tentu saja. Nah, saya kira karena waktu saya nggak banyak ya, kalau saya nggak salah 1 jam 10 menit apa ya, saya sampai di sini dulu aja, biar saya dapat melihat kasus yang ada ya. Nanti kita diskusi, silakan saya kembalikan ke Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bu Hasni yang luar biasa nih, memberikan materi siang hari ini tentang tadi bagaimana, lebih tepatnya bagaimana cara kita sebagai wali, orang tua ataupun guru gitu nggih dalam mendampingi anak-anak kita yang sedang di fase bicara cinta atau mengekspresikan cinta gitu nggih Bu Hasni nggih. Iya. Ya. Saya sendiri juga ini wali kelas 5 Bu, tadi ketika mendengar cerita tentang anak Bu Hasni tadi nggih, saya juga merasakan pengalaman yang sama gitu ketika mendampingi anak-anak di kelas 5 ini gitu. Memang fitrahnya, seksualitasnya itu lebih tumbuh yang anak-anak perempuan ya daripada yang anak laki-laki gitu. Jadi kesannya itu yang anak perempuan itu lebih centil gitu, lebih berani menyatakan cinta kepada anak-anak laki-laki seperti itu, Bu. Ya, Bapak Ibu, monggo ini dibuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Bu Hasni. Ini tadi di chat sudah ada, nggih Bu, saya bacakan terlebih dahulu. Bagaimana cara mendampingi anak yang sudah menyatakan suka pada lawan jenisnya dan setiap harinya ingin selalu say hello dengan lawan jenis yang disukai tersebut. Monggo Bu Hasni bisa dijawab sambil nunggu pertanyaannya. Dari guru apa dari orang tua apa dari guru? Tidak ada keterangannya Ibu, tapi seperti
buktinya dari orang tua, Bu. Oke. Ini Oke. ada beberapa loh pertanyaannya Bu Yuni, nanti coba Ya, disisir ya. Ini pertanyaan nanti yang coba keberapa? dari Bu. Pertanyaan yang Ini keberapa tadi ini? saya lihat baru yang pertama, Bu. Sebentar, yang pertama. Ini yang pertama itu dari Bu Andriani yang pertama kalau di sini. Oh, gitu nggih. Oh iya, coba Ah, saya lihat. Ini saya saya ngelihatnya dari Bu Sri Wahyuni. Oke. Oh, Sri Wahyuni. Oke. Oh ya, 14-16. Mendampingi anak yang sudah menyatakan suka. Oh, jadi anaknya bilang suka. Ini pada guru apa pada ibu? Oke, anggap Pada aja pada ibu. lawan lawan jenis kalau di sini tulisnya. Bukan, ngomongnya ke ibu atau ke bu guru? Dua-duanya, Bu. Eh, Oh, dua-duanya. Oke. Jadi dia udah terus terang kalau dia suka gitu ya. Umi, aku tuh suka banget. Umi, aku tuh suka. Ini anak laki-laki apa anak perempuan? Perempuan ke laki-laki. Perempuan. Oke, ke perempuan kepada laki-laki. Good. Ya, sebutlah mawar gitu ya. Bu, aku tuh suka banget sama siapa misalnya Hafiz gitu ya. Aku suka sama Hafiz gitu. Oke, ini ibunya tahu, anaknya menyatakan itu. Kemudian anak perempuan ini setiap hari ingin say hello dengan lawan jenis yang disukainya. Udah itu aja ya. Dia cuma pengen say hello ya. Ini temannya yang dia suka ini teman sekolah ya. Sekelas, Bu. Sekelas. Oke, berarti kan realistis ya untuk say hello kan gampang ya. Kalau sekelas kecuali temannya nggak masuk gitu ya. Nah, ya selamat ya. Ini kelas berapa ini Bu Yuni? Kelas 6. Oh ya udah besar ya wajar lah. Ya selamat dulu ya buat Bu Yuni ya. Ini tanda kalau mamahnya itu aman gitu. Ya. Karena kalau orang tuanya dianggap nggak aman, berbahaya, itu anak nggak akan terus terang. Kalau anak bisa terus terang, nah aku tuh suka sama Hafiz gitu. Itu artinya kita itu aman bagi mereka. Syukuri dulu. Ya, yang kedua tanda syukur kita ya rawat gitu, rawat kepercayaan mereka ya, rasa aman mereka itu dirawat, jangan dirusak, jangan kita marahin, jangan kita hukum gitu ya, tapi kita rawat. Makasih ya udah bilang sama ibu, udah bilang sama Umi kalau kamu suka. Nah udah ngobrol lah, gimana kejadiannya. Itu nanti dia cerita, jangan-jangan dia suka itu dari kelas 1. Ya, atau dari kejadian apa, dia tuh ini loh, nanti akan ada banyak cerita yang dia sampaikan. Nah, saya pengen bilang gini sama Bapak Ibu, kalau anak-anak itu bicara tentang perasaan mereka, itu adalah semacam jalan untuk mengembangkan aspek-aspek psikologis gitu, ya. Kenapa? Karena dia itu juga akan manajemen konflik, mengontrol emosi, ya. Dia akan belajar cara menganalisis masalah, ya kan? Dia akan belajar kalau dia nggak bisa lebih dekat lagi karena memang dalam Islam tuh nggak ada pacaran, dia akan problem solving, dia akan macam-macam gitu. Jadi rugi gitu loh kalau kita nggak terlibat dalam masalah kayak gini karena ini tuh pintu untuk mengembangkan banyak aspek psikologis. Nah, gitu ya. Bahkan perempuan saya itu gara-gara dia jatuh cinta pada teman laki-lakinya itu dia sampai belajar caranya mengatasi teror. Jadi dia sempat diteror. Oke ya, jadi gitu ya Bu Sri Wahyuni ya, ini Yuni ya. Jadi sampaikan terima kasih, makasih udah bilang sama Ibu kalau kamu tuh sedang suka sama seseorang misalnya ya, sama Hafiz itu. Gimana ceritanya? Nah, jadikanlah itu ruang untuk dia tuh banyak cerita. Yang ketiga, respon cerita dia tuh secara wajar. Kayak tadi misalnya, ternyata kan ceritanya Hanif, dia itu kan dihalang-halangi gitu kan. Oh, senang orang kalau. Nah, jadi kita bisa berempati. Oh, kayak gitu tuh kejadiannya. Oke. Terus kita tanya dia, kita jadi paham kenapa di chat itu dia nanya opo sing tek senengi. Opo sik tok senengi suko aku. Kita jadi ngerti karena memang waktu dia dihalang-halangi sama temennya si cewek itu kan dia nanyanya, "Kowe seneng ora?" gitu loh. Sehingga kita tahu kenapa dia bertanya opo sing tok seneng itu ada juntrungannya, nggak ujuk-ujuk. Dan itu maknanya kan jadi sederhana. Sekedar dia
ingin memahami dirinya. Ketika dia disenangi oleh teman perempuannya, sebenarnya teman perempuan tuh seneng pada apa sih dari dirinya, gitu loh Yun. Maksudku, jauh cerita, engko kowe ngerti dhewe, opo sing ngarep mbok lanjutke. Dan itu jadi bahan belajar. Jadi misalnya ya, anak laki-laki saya ini, dia itu relatif badannya tuh kecil. Ya, dia termasuk anak yang pernah dia dalam satu kelas tuh paling pendek, paling kecil gitu ya. Kemudian dia pernah mengeluh, "Bunda, aku kok kecil, aku kok pendek," gitu ya. Nah, satu sisi ternyata kan dia disukai, sehingga dia ada beberapa anak yang karena fisiknya, ya mereka tuh tumbuh jadi anak yang nggak percaya diri. Tapi pengalaman pengalaman yang beragam ya, di mana mereka disukai atau merasa suka, itu akan memberi bahan-bahan yang lebih dinamis gitu. Nah, gitu ya. Jadi kontennya dulu aja, nggak masalah. Kalau dia pengen say hello, kukira it's okay. Sampaikan salam, assalamualaikum, halo gitu, hai atau lihat gitu ya. Nanti Yuni bisa tanya. Lama-lama kan itu akan jadi cerita ya. Kita nggak tahu kan itu akan bergerak kemana. Tapi dia akan mengingat bahwa saat dia mengalami itu semua, dia punya ibu yang menemani dia ya, menemani dia memahami apa ya sebenarnya yang terjadi ya. Dan kalau kelas 6 itu udah prapubertas Yun, boleh jadi setidaknya kelas 1 atau 2 SMP dia sudah haid gitu ya. Ya benar. Ini berarti kan hormon seksualitas dia juga sedang masa persiapan ya. Ada gonad, ya ada hormon gonad, ada hormon adrenal. Satu lagi itu rasa cinta itu berhubungan dengan apa itu gonad, adrenal, satunya saya lupa gitu ya. Jadi kalau mereka udah bisa ngerasain kayak perutnya kram gitu ya, dia senang sama orang tuh terus kayak gitu di perutnya tuh rasa-rasa tertentu. Nah itu ya memang normal ya. Itu ada hormon-hormon yang bekerja yang berhubungan dengan fungsi-fungsi seksualitas. Oke, good. Next. Ya, tadi saya lihat ada yang raise hand ya. Sebentar ya Bunda, tadi yang raise hand. Ya, Ayo boleh, persilahkan boleh. yang mau chat langsung, mau bicara langsung dengan Bu Hasni, monggo. Ya, silahkan. Tadi ada Ibu yang raise hand. Saya masih menjawab tadi. Faridah. Ibu Faridah ya? Bukan. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke, kalau enggak, ini ada pertanyaan lagi Bu Hasni dari Ya. Bu Salami Ningsih. Ya. Oke. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan dengan tepat jika case-nya atau masalahnya ini adalah anak saya cewek usia 5 tahun, ada bestie yang dari kecil, tapi suka dicie-ciein teman sama tetangga. Anak saya tidak nyaman. Bagaimana cara menjelaskannya dengan tepat? Oh, ya, ya, ya. 5 tahun ya. Wah, betul ini. Jadi dia dicie-ciein sama bestinya ya. Iya, Bestinya itu nyenyein dia sama sama anak tetangga. 5 tahun. Ya, betul ya. Jadi temani dia untuk melewati situasi ini. Apalagi kalau kita tahu dia nggak nyaman. Jadi boleh kok kita tegur temannya gitu ya. Siapa gitu nama temannya. Misalnya Fitri, Fitri, aku tuh nggak suka kalau dicie-ciein. Misalnya ya, enggak ya kita Ibu tunjukkan di depan bestinya gimana cara yang tepat gitu ya. Jadi langsung ditunjukkan kita bermain peran ya, nggak usah dinasehatin karena mungkin juga nggak gampang, tapi kita bermain peran aja. Misalnya kita bilang sama anak kita ya, ini contoh ya, anak kita lagi duduk di teras, terus bestinya datang, terus anak tetangga lewat, terus dia bilang, cie tuh si Alif nyamperin kamu loh, kira-kira gitu ya, Bu ya, iya Salam, tak catat. kira gitu ya ceritanya ya. Ya gitu ya, jadi cie gitu ya, dia bilang, itu si Alif lewat loh, mau nyamperin kamu loh. Nah kita sebagai ibu anak kita itu bentuknya adalah bentuk langsung kalimat kedua. Kita mewakili anak kita yang 5 tahun itu.
Ya, kita pakai nada bahasa anak kecil seperti anak kita. Iya, aku tuh nggak suka loh digitu-gituin. Aku tuh suka sebut aja, aku tuh nggak suka dipacar-pacarin, dicie-ciein. Enggak ya. Terus kita langsung alihkan, jadi ibu lagi gitu ya. Assalamualaikum Alif, mau kemana? Jadi kita sapa juga. Boleh jadi anak laki-laki yang dicie-cie itu juga nggak nyaman, bisa juga. Jadi sebagai orang dewasa, kita role modelkan pada anak-anak yang mungkin ya, mereka ini memang terlanjur ya, hidup dalam keluarga yang terlalu permisif dengan dunia-dunia seperti itu. Atau mereka nggak paham bahwa hal-hal kayak gitu tuh cukup serius sebenarnya, nggak boleh waton gitu kita mengirimkan pesan-pesan kayak gitu ya, bercandaan kayak gitu ya. Jadi kita mainkan aja peran, jadi role model. Kan kalau dinasihatin kan susah, "Sini Alif, Mah kasih nasihat ya, kamu" wah nggak usah, tapi kita jadi anak kita, mewakili perasaan anak kita. "Aku nggak suka digitu-gituin, dipacok-pacok ke." Langsung jadi lagi diri kita panggil Alif, "Alif mau kemana?" Sehingga situasi itu terpecah gitu ya. Nah, kalau kebetulan kita bisa didengar sama mamahnya mamahnya si besti anak kita malah bagus. Nanti mamahnya juga setelah tak itu akan tahu gimana cara bersikap. Gitu Bu Salaminasi. Dan yang penting juga ibu ke anak ibu sendiri. Ya, kalau ibu tahu bahwa dia nggak nyaman, gitu kan. Nah, berarti kan ibu santuni dia. Maafin ya tadi temenmu misalnya gitu. Dia nggak tahu sih ya kalau kita nggak gitu-gitu ya, misalnya gitu ya. Terus kita bilang apa namanya? Malah kita ajak dia beri perhatian. Kasihan ya si Alif digoda-godain gitu. Jadi dia juga diajari untuk berempati. Bukan hanya boleh jadi kan yang nggak nyaman bukan cuma dia gitu ya. Jadi bawa semua pengalaman-pengalaman kayak gini tuh ke diskusi yang pas dengan mereka. Sementara gitu, Oke. ya. Terima kasih kepada Bu Hasni. Ini aku ternyata tadi dari Bu Salaminasih gitu. Maaf saya salah sebut. Ini pertanyaan ada dua pertanyaan, tapi saya baca konteksnya sama ini, Ibu. Jadi dari Ibu Emil Fadlan dan juga Ibu Adriani tentang bagaimana cara menjelaskan atau pengenalan seks pubertas tadi kepada anak yang belum memasuki masa pubertas seperti itu, Bu. Kan tadi disampaikan bahwa pengenalan edukasi tentang pubertas itu diberikan sebelum anak itu mengalami tanda-tanda pubertasnya. Nah, itu bagaimana caranya gitu, Bu? Iya, Apalagi terlebih untuk anak-anak yang berusia mungkin masih 7 tahun, 8 tahun seperti itu. iya. Iya, sebenarnya kalau saya lebih senang diajarkan melalui pengalaman sehari-hari ya. Jadi kayak tadi misalnya itu kan ada yang mengalaminya waktu TK, dia dicie-cie atau apa gitu ya. Itu sudah pendidikan prapubertas. Nah, sebelum dia pubertas kita sudah mulai masukin tema kayak gitu karena memang dia udah punya pengalaman. Jadi prapubertas itu sekitar 2 tahun sebelum pubertas. Itu udah punya pengalaman, dia udah ada persiapan, dia udah tumbuh gitu rasa dari sisi emosi itu udah ada perubahan kecil-kecilan. Makanya udah bisa ya, misalnya dia cerita aja, "Ih tadi Mbak dia marah loh," misalnya gitu, karena misalnya digodain atau kursinya dipindah sama Mas siapa gitu ya. "Menurutmu apa yang terjadi?" "Kayaknya dia tuh sebenarnya suka loh, Bu." Nah, gitu loh ya. Jadi anak-anak tuh sebenarnya sudah mulai bisa menghadirkan satu konteks ya, di mana dia punya pemikiran tentang relasi antar lawan jenis. Nah, jadi mengajarkan pubertas itu satu dengan cara indirect kayak gitu, ya itu lebih pas. Ya, nggak usah kita dudukkan terus kita bicara ceramahi tentang pubertas. Oke, mungkin kita skip sebentar. Ini ada Pak Muhammad Ali Ridho, raise hand. Mbak Yuni, sebentar. Boleh, Oke, silakan. monggo kepada Pak Muhammad Ali Ridho bisa langsung. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih suaranya nggih? Jelas, nggih. Ya, ini langsung saja ini
terkait dengan anak saya yang di TKIT ini, yang TKB gitu ya. Ini mungkin eh, bagaimana tentang usia yang masih TKB ini, itu saya ya dapat info ya dari istri yang tentang anak saya itu, yang kebetulan ke saya kan kalau berangkat pagi pulang ya sudah sore itu, jadi info tentang anak saya dapat dari istri saya di sekolahnya gitu. Nah ini apakah normal itu anak saya itu di sekolah itu sudah ya sebenarnya dia mungkin belum paham tentang mungkin pacaran atau apa, tapi Ya, ya. yang temennya yang laki-laki itu sering mendekati, bahkan sampai ya perbuatan gitu loh Bunda, itu dengan kadang ya menyentuh, memeluk, tiba-tiba gandeng, terus di kelas sempat bilang ini pacarku loh gitu. Ya, Ya ya. gitu. Nah, terus Ya. apakah itu tarafnya itu seperti apa kalau tingkatnya tingkat TK gitu tentang hal TK. itu gitu. Iya, 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 Nah, iya, terus Pak. apa yang harus saya sampaikan ke anak saya khususnya setelah ya tentang mengenai kejadian-kejadian seperti itu. Iya, Mungkin itu iya, saja iya. Bunda, terima kasih. Janji. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya kita jawab ya Bu Yuni. Iya, Bu, monggo, Bu Hasni. Iya, lah itulah ya. Jadi generasi alfa yang kita asuh sekarang ini beda 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 ya beda konteks ya. Karena saya yakin itu karena paparan informasi yang sangat jelas ya. Suara saya gema ya Mbak Yuni? Enggak? Iya, tadi sedikit, Bu, tapi sekarang enggak. Enggak kan? Oke. Ya, jadi Enggak. menurut analisis saya ya mungkin faktor penyebabnya banyak ya. Salah satunya adalah paparan informasi yang belum pada waktunya ya. Media sosial, medsos, IG lah misalnya, Instagram, itu kan deras sekali membuat mereka jadi melihat, mendengar, dan akhirnya mereka mempersepsi, oh ini namanya pacar, oh ini namanya suka, oh suka itu gandengan tangan, oh suka itu meluk, oh suka itu cium, oh aku begitu. Ya, jadi hasil dari paparan informasi itu, paparan media sebenarnya. Belum bukan melibatkan hormon seksual, karena hormon seksualnya kan belum tumbuh. Tapi dia melibatkan indera, melibatkan mata, telinga, dan sedikit emosi ya. Jadi emosinya itu mungkin emosi senang. Ya, bukan cinta, tapi senang. Emosi tertarik ya. Kalau tertarik itu kan sudah ya anak-anak itu. Nah, gimana sikap kita ya. Nah, kalau Bapak Pak Muhammad Ali Ridho kan berarti tahu nih Bapak mengamati atau Bapak diceritain sama anak? Itu ya, kalau Bapak amati, Bapak ajak dia diskusi, ya bilang, tadi Bapak lihat ada teman laki-lakimu yang gangguin kamu loh, gitu misalnya. Boleh Ya, ya. oke, kalau di rumah itu emang anak saya itu sangat dekat dengan saya gitu, Bunda itu. Berarti lewat cerita. Oke. Terus sering pas waktu luang cerita, aku tadi di gini-gini sama temanku B gitu. Oh. Ya, waduh, saya juga belum, mungkin ilmu saya juga tidak sampai di situ. Jadi saya kadang harus jawab apa kan masih belum itu. Iya, baik. Berarti lewat cerita. Ya, tunjukkan ya kalau Bapak tuh senang dia cerita, dia terbuka. Oh ya toh, gimana ceritanya? Ya, kalau itu terjadi beberapa kali, saya kira nggak apa-apa Bapak kerjasama sama gurunya. Ya sudah mulai perlu diperankan. Jadi kalau anak TK itu kita Bu Guru misalnya berperan langsung ya, misalnya, aku nggak suka digituin, maaf ya, tidak disentuh.
mungkin temanmu nggak nyaman gitu, Mbak, misalnya anak Bapak ya, sebutlah Mbak Rara misalnya, "Mbak Rara gimana digituin?" "Oh, aku nggak suka." Temanmu nggak nyaman, "Maaf ya, itu nggak boleh." Gitu, misalnya ya. Jadi kerja sama-sama guru ya, Pak, ya. Kemudian kalau ke Raranya, ke anak Bapak, ya itu juga Bapak tanya, "Gimana kamu perasaanmu?" "Aku nggak suka." Atau dia bilang, boleh jadi dia bilang, "Aku nggak apa-apa kok, aku juga pengen bergandengan sama dia," misalnya. Karena dia baik. Nah, jadi apapun lah ya, ketika anak-anak mau cerita, maka itu sudah satu keunggulan ya. Karena kita bisa ngecek lagi dari waktu ke waktu. Jadi jangan lupa cerita dia dari waktu ke waktu tuh kita tahu gitu loh. Suatu hari kita tanya lagi, "Rara, gimana temanmu yang misalnya Mas Fatih yang kemarin suka gandeng ke tanganmu gitu. Oh, udah enggak, atau dia bilang, "Iya, tadi aku marahin dia." Nah, jadi dari waktu ke waktu ketika anak terbuka, maka kita punya kesempatan untuk mencicil ya proses, pemahaman dia tentang itu, tentang relasi sosial, tentang komunikasi, tentang mengungkapkan perasaan ya, perasaan senang, tidak senang, ya, tentang mengontrol tubuhnya ya, mana yang boleh disentuh dengan cara apa, di bagian mana yang nggak boleh, mana yang dia harus, "Makasih ya kamu udah cerita sama Bapak, Bapak juga setuju," misalnya, "Habis tuh loh kalau itu tuh, nyebelin atau itu tuh nggak nyenengin," gitu. Terus gimana? "Kamu perlu bantuan Bapak nggak untuk negur?" Nggak apa-apa, ya. Jadi, eee, "Kamu perlu bantuan Bapak nggak?" Misalnya, "Nanti Bapak bisa kok, eee ceritain ke ayahnya atau ke ibunya atau ke gurumu." Ya, kita juga nggak gampang memang ya. Tetapi anak-anak kasihan sih sebenarnya ya dengan generasi alfa yang mereka itu memang deras banget ya dihantam oleh informasi yang semau-maunya. Jadi anak-anak kita itu masih kecil-kecil. Kalau dulu kan zaman kita masih kecil, kan yang ada hanya TV. TV pun itu hidupnya kan nggak 24 jam ya. Terus kita juga bisa pilih gitu loh tayangan. Makanya penting ya filter ya, disensor, difilter, dikontrol HP anak ya atau ketika pegang gadget orang tua itu benar-benar kita bertanggung jawab terhadap konten ya, terhadap waktu bergadget dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Aliridho. Mungkin itu masukan Bu Hasni ya. Tadi saya lanjutkan sedikit yang tadi yang 2 orang ibu tadi. Tadi sebentar yang 2 orang ibu tadi. Jadi gitu ya, jadi apa ya tadi saya bilangnya? Oh ya, jadi 2 tahun sebelum usia-usia tersebut udah mulai kita lakukan satu dengan cara indirect. Selagi Bapak Ibu itu aktif, ngobrol sama anak, terbuka, pasti ada kontennya nanti, akan ada masanya. Ya, konten yang menunjukkan dia mulai punya isu dengan lawan jenis, gitu ya. Dengan term-term senang apa nggak senang, suka nggak suka, naksir nggak naksir, itu akan datang. Nah, saat itulah kita memberikan edukasi pubertas. Ya, dengan cara apa? Kita tanyakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Jadi bukan berceramah, justru bahan kita untuk mengedukasi itu adalah pengalaman nyata dia. Dari pengalaman nyata dia itulah kita memberikan saran, ya. Oh, terus apa yang kamu lakukan? Aku begini, begini, begini. Menurutmu itu udah tepat. Terus apa yang terjadi pada dia? Jadi ketika misalnya anak laki-laki saya itu nerima surat dari cewek gitu, itu dia nggak apa-apa, saya tahu suratnya gitu. Saya baca, saya lihat dan saya bilang, "Nif, tadi aku bersihin dompetmu loh dan aku nemu ini," gitu. Nemu surat ini gitu. "Cerita dong." Terus dia cerita, "Emang di pesantren bisa nih dapat surat gini dari cewek?" "Oh, itu surat waktu aku kelas 6 SD." "Oh, ternyata udah lama ya suratnya itu." "Kamu simpan ya, Nip?" gitu. "Iya, aku simpan gitu di dalam dompet." "Kenapa kamu simpan di dalam dompet?" "Biar nggak ketahuan orang, kan kasihan kalau ketahuan orang." Jadi bagi dia nyimpan dalam dompet itu justru bentuk dia menghargai surat perempuan itu, agar nggak ada orang lain yang tahu. Paham ya? Nah, gitu loh. Jadi saya juga respect, "Oh," saya bilang gitu. "Terus kamu udah balas surat ini?" Tahu nggak jawaban dia apa? "Hah? Memangnya surat harus dibalas ya, Bun?" Nah, ya, ini dia dia masih polos juga melihat itu tuh ya surat-surat aja gitu, nggak perlu dibalas ya.
dan dia menghargainya dengan menyimpannya agar surat itu nggak bocor. Tapi kemudian surat itu karena dompetnya udah tua ya, maksudnya ya udah kita buang lah, ada bakterinya. Misalnya gitu ya. Jadi karena kita ngobrolnya dari waktu ke waktu, ini kan pembicaraan saya sama laki-laki saya ketika saya menemukan surat cinta di dompetnya, itu kan dia udah SMP. Tapi cerita yang dulu yang kami ngobrol itu waktu itu kelas 5. Ya. Jadi karena kita sudah dari waktu ke waktu terbuka, maka mudah bagi kita. Nah, yang sekarang ini misalnya saya lihat ada foto circle dia di HP-nya. Di belakang HP-nya tuh ada foto circle dia yang tadi saya bilang itu loh. 3 cewek 4 cowok ya. Nah, terus saya bilang, "Nip, itu gadgetmu di belakangnya kamu taruh foto circle-mu ya?" "Iya," gitu. "Oh, gimana ceritanya?" Terus dia bilang, "Karena semua meletakkan foto ini di HP, di HP mereka, Bunda." "Oh, jadi itu bentuk solidaritas sebagai satu pengakuan bahwa ya aku memang circle-ku tuh ini," gitu. Jadi mereka bertujuh itu ya, menurut anakku semua meletakkan foto circle itu di HP, di belakang itu loh. Kan HP kan ada kan belakangnya kan. Nah, oh ya udah maknanya tuh kayak gitu loh. Jadi sehingga kita tahu oh ini proses perkembangan solidaritas ya atau bagaimana orang terikat dengan satu kelompok. Tapi setiap orang di dalam circle dia tuh saya tahu namanya, saya tahu rumahnya, saya juga tahu sedikit tentang mereka ya. Misalnya siapa yang teman dia sesama tonti ya, terus siapa teman dia yang di karakter di dalam circle itu. Jadi ini jangan terlalu saklek memisahkan antara percakapan pubertas itu dengan tema-tema yang langsung menjurus ke arah reproduksi. No, bukan begitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, tapi tema itu bisa muncul dari dekatnya kita dengerin dia sehingga kita dapat bahannya. Oke? Ya. Nah, kalau mau menjelaskan secara lebih formal nggak apa-apa juga. Tapi Bu Asih saya mau jelasin formal, nggak apa-apa. Misalnya gini ceritanya, "Mah, kenapa ya kok kalau naksir sama cewek itu kita itu kayak susah nelan air liur atau perutnya itu jadi kayak gimana gitu, terus deg-degan, terus jadi ih kayak gimana gitu." Nah, itu kita cerita, "Oh itu namanya hormon seksualmu itu sedang memreproduksi hormon." Ya boleh ceritakan tentang sistem kelenjar, cara kerja sistem kelenjar. "Oh Nak, ada loh organ di dalam tubuh kita yang dia itu belum ada sampai kita ada di usia tertentu." Ya, itu sekitar kalau anak laki-laki itu usia ya kelas 6 SD seperti kamu saat ini. Nah, hormon itu namanya hormon gonad. Nah, hormon gonad itulah yang bikin kalau kita naksir sama cewek itu perut kita itu jadi kayak kram ya, terus jantung kita berdebar, terus kayaknya kita itu sulit menelan air liur, atau kita tuh jadi kayak teringat wajahnya. Itu karena memang ada hormon yang sudah mulai terbentuk. Nah, boleh kasih video ya, kalau ini mau formal loh ya. Jadi kalau aku naksir orang, terus aku ngerasa perutku gimana, terus pikiranku gimana, dadaku gimana, aku harus apa? Nah, terus kita bilang ke dia, ya itu tuh wajar, itu tuh satu proses fisik yang normal, karena itu akan berguna ketika kita dewasa nanti. Pada saatnya alat-alat reproduksi itu sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya ya, menjadi pasangan, menjadi orang tua. Nah, tapi saat ini itu sudah mulai berfungsi, tapi belum bisa digunakan sehingga kita merawat saja fungsinya. Caranya gimana? Ya kalau pas perut kita kram atau kita teringat dia, jantung kita berdebar, ya kita atur nafas kita. Ya, kita ajari mereka untuk rileks. Terus kamu bisa bilang pada dirimu, "Oh, ini tuh namanya naksir, nggak apa-apa," gitu. Ya, itu wajar. Nanti juga akan hilang. Nanti juga berganti dengan perasaan yang lain. Nanti juga hadir emosi yang lain. Aku kalem, aku bisa tenang, aku bisa berteman, gitu ya. Boleh dibiarkan secara lebih fokus pada tema, boleh. Ada bukunya namanya ensiklopedia ya, seks ya. Sekslopedia itu yang punyanya Bu siapa? Sebentar, saya kok lupa ya. Yayasan Kita dan Buah Hati itu siapa? Eli Risman, ya. Eli Risman.
Encyclopedia atau Encyclopedia atau apa ya, saya punya bukunya. Nah itu ada gitu, jadi bisa kita ceritakan, di situ dijelaskan. Cari juga aja, Bapak Ibu bisa cari modul-modul pendidikan seks ya, remaja, tapi hati-hati. Ya, hati-hati karena banyak sekali yang sudah ditunggangi oleh feminis ya, liberalis gitu ya, sehingga modul-modulnya itu sudah tercemar dengan pemahaman atau budaya atau tradisi hidup bebas. Itu hati-hati, yang kayak mereka membolehkan pakai kondom lah gitu ya, mereka merankan pacaran gitu ya, itu banyak sekali modul-modulnya. Sebelum anak-anak ini terpapar dengan modul-modul kayak begitu ya, memang kita harus punya cara yang bermartabat gitu ya, sesuai dengan ajaran agama. Oke, thank you. Mungkin kita udah habis ya. Ya, ini waktunya sudah habis, Bu. Tapi ada satu penanya, Bu, dari tadi. Pripun, mau dijawab dulu singkat, apa kita closing? Ya, oke. Ya, silakan. Yang Tadi mana? satu penanya, Ibu. Ya, singkat maunya dari Bu Zumrati Ahmad. Apakah ada pengaruh negatif bila anak saya perempuan dari SMP sampai SMA bersekolah di pondok, di mana semuanya adalah anak perempuan? Dia tidak berpengalaman berinteraksi dengan lawan jenis saat remaja. Jadi, apakah ada pengaruh negatifnya gitu ketika bersekolah di pondok dalam jangka waktu yang mungkin lama gitu? Ya, ya. Menurut Perilaku itu terbentuk bukan karena 1-2 faktor, tapi oleh multifaktor, ya. Nggak otomatis jadi begitu, enggak. Ya, misalnya apa? Dia juga dimediasi atau dipengaruhi oleh relasi ayah ibunya. Kalau relasi ayah ibunya itu wajar, hangat, dekat, akrab, kan laki-laki perempuan nggak hanya ada di sekolah, tapi juga ada dalam keluarganya, ada dalam sistem kekerabatan, ya. Nah, kalau itu sehat, nggak ada masalah. Dan kita juga tidak lantas membiarkan anak kita yang di pesantren itu jadi kayak teralienasi dari dunia lawan jenis, tidak gitu ya, tidak. Saat libur, saat apa gitu, dan mereka tuh juga nggak teralienasi loh. Mereka di pesantren, walaupun kelihatannya gedungnya itu perempuan dan laki-laki itu sendiri-sendiri, mereka itu sehat, normal gitu. Mereka membicarakan yang di asrama cowok itu bicara cewek, yang di asrama cewek itu bicara cowok. Bahkan di beberapa pesantren itu biasa yang namanya dipacok-coke gitu ya, walaupun nggak pernah jumpa tapi terdengar gitu. Jadi enggak kok gitu ya. Itu, nah hanya memang kita perlu melatih mereka untuk bersikap wajar dengan lawan jenis, ya, agar mereka tuh nanti ketika kuliah, mereka misalnya ya yang SMP sampai SMA itu nyantri gitu, maka berilah mereka kesempatan untuk berorganisasi yang dimana organisasi itu juga lintas peran seks ya, ada cowok ada cewek gitu ya. Kemudian berbicara, bangun keterampilan-keterampilan sosial ya, sehingga itu nggak jadi isu ketika mereka nanti sudah berhadapan dengan heterogenitas ya gitu ya, tanpa harus, kan ada misalnya anak laki-laki juga gitu, terlalu lama di pesantren, ketika kuliah ya dia hafal Quran tapi dia pacaran gitu, karena mungkin ngampet ketika dia remaja sampai itu nggak pernah mungkin itu hanya kemungkinan, tapi pengaruh itu kan banyak sebenarnya, nggak cuma 1-2 faktor gitu ya. Jadi ambillah kebaikan anak-anak nyantri itu untuk mendidik mereka memiliki pemahaman yang benar tentang berelasi. Sekaligus ajarkan kepada mereka keterampilan berelasi, ya, keterampilan berelasi baik kepada sesama jenis ya maupun lawan jenis gitu. Jadi di pesantren kita juga penting untuk menambahi kurikulum, ya, kurikulum berkomunikasi sehat, berteman sehat, ya, agar mereka dapat menjadi aktor yang bagus gitu loh dalam relasi dimanapun mereka berada di waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi benar kayak gitu. Anakku juga protes masalahnya waktu SMP. Masa aku chat kayak gitu aja aku dihukum? Emangnya nggak boleh? Chatku itu kan isinya jelas. Bertanya atau berbagi informasi, nggak neko-neko. Temanku yang pacaran, ustazah aja nggak tahu kok kalau mereka pacaran. Kalau mereka nggak pacaran lewat chat, mereka pacaran ketemuan gitu. Dia marah gitu loh, karena kenapa chat kayak gitu nggak boleh. Memang aturannya gimana nak? Saya bilang. Nggak boleh ada chat antara laki-laki dan perempuan.
Terus menurutmu gimana? Ya menurutku nggak apa-apa, yang penting isinya. Nah gitu ya. Ya kalau isinya itu tidak mengandung bahaya kan, kata dia. Kenapa aku nggak boleh? Jadi kadang-kadang kita juga perlu mendengar mereka. Ya lantas kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau aturannya nggak boleh, berarti gurumu benar, memberi poin. Kan nggak bicara isinya apa, tapi dilarang berhubungan lewat apa termasuk chat. Jadi karena kita adalah warga pesantren, kita taat aturan. Dan kamu bagi Bunda baik gitu. Bunda tahu, Bunda ngerti kok. Kamu chat itu sekedar kebutuhan pertemanan, berbagi info. It's okay. Jadi kita terima gitu ya bahwa aturan tuh ada dan kalau dilanggar dia dapat poin itu nggak apa-apa, tapi pendapat dia itu benar, Bunda udah lihat isi chatnya itu aman ya dan terlepas dari aturan itu kamu tuh berharga, nggak apa-apa untuk melakukan itu ya. Tapi itu pun terus kita kawal. Kayak sampai sekarang misalnya dia bilang, aku udah setuju Bunda, bener banget kok. Memang kita itu nggak butuh pacaran. Nah itu dia baru ngomong gitu tuh semester 3, ketika udah kuliah. Aku setuju sama Islam. Kita itu memang tidak butuh pacaran. Jadi anak ini sudah mulai dari experience dia sudah men-summary pengalamannya dan mengambil keputusan dan berpihak pada sebuah nilai. Yang kita butuhkan itu adalah aktif dan berteman dengan seluas-luasnya lingkungan gitu dia bilang gitu ya. Nah, akhirnya kita akan memetik hasil ya dari ketabahan-ketabahan ya. Kadang-kadang ada juga orang tua yang nggak bisa enggak anakku pacaran ya wis piye meneh gitu daripada tak larang ini ya yang penting dia bisa jaga diri ya it's okay gitu nggak apa-apa juga. Kadang-kadang nggak semua situasi itu bisa dikendalikan. Yang penting kita terus ya mendengarkan dia agar kita tahu kapan bahaya itu kemungkinan bisa terpapar dan kita lakukan prevensi sebelum terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Masya Allah, tidak terasa sepertinya waktunya kalau mau disampaikan semuanya kurang Bu Hasni. Nanti insya Allah kita bisa bersama lagi dengan Bu Hasni, nanti mungkin bisa membicarakan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang ini. Memang kalau berbicara cinta itu memang banyak sekali lingkupnya ya Bu Hasni, dan luas gitu, tidak cukup hanya dalam waktu 2-3 jam gitu. Saya lagi terima kasih jazakillah khairan katsir kepada Bu Hasni. Untuk terakhir apa ada mau disampaikan untuk closing statement Bu Hasni sebelum kita tutup? Ya, jadilah edukator cinta pertama ya. Jadilah edukator cinta pertama dan teruslah terlibat dari waktu ke waktu. Pastikan bahwa edukasi yang kita berikan itu menghantarkan anak-anak kita pada cinta yang paripurna, ya, mencintai Allah, Rasul dan agamanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Hasni. Pareng. Ibu. Salam untuk pengurus yayasan semuanya, Bapak Ibu guru. Insya Allah Bu nanti kami sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini tidak terasa kita sudah molor waktunya tapi karena materinya memang sangat bagus gitu, jadi sepertinya tidak masalah molor sedikit. Nah, sebelum kita tutup, ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dulu. Yang pertama, terkait SOT Desember nanti akan dilaksanakan per paguyuban, jadi mengingatkan kembali kepada para pengurus paguyuban yang mungkin belum mempersiapkan SOT untuk bulan depan, segera mungkin dipersiapkan karena SOT-nya dilaksanakan per paguyuban kelas masing-masing. Jadi nanti di bulan Desember per paguyuban, nanti kita ketemu lagi bersama-sama di SOT dasar lagi di tahun depan di Januari. Lalu yang kedua, informasi PPDB. Jadi alhamdulillah lembaga YAIM dari KB TKIT Insan Mulia, TKIT Ibnu Mas'ud, SDIT Ibnu Mas'ud, MI Ibnu Mas'ud, dan juga SMP Ibnu Mas'ud sudah membuka pendaftaran peserta didik baru gitu. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin mau menyekolahkan putra-putrinya di lembaga YAIM sudah bisa untuk segera mendaftar, dan juga dimohon untuk Bapak Ibu minta bantuannya niki untuk menyampaikan mungkin ada sanak saudara, teman atau tetangga yang sedang mencari sekolah, bisa direkomendasikan sekolah kita itu yang di bawah naungan lembaga YAIM.
informasi yang ketiga yaitu masih terbuka peluang amal jariah gitu ya, untuk Bapak Ibu dan juga untuk semuanya gitu untuk infak pembangunan pesantren SMP Ibnu Mas'ud. Nggih. Makaten informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid sempatkan luangkan di siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga akan semakin bermanfaat lagi dalam mendampingi putra-putri kita nantinya. Nggih, akhir kata kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita akhiri acara SOT dasar pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dari kami panitia, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada